Lalu akankah perang antara Ukraina dan Rusia segera berakhir? Bisakah negara-negara Eropa menerima kecaman Donald Trump? Untuk membahasnya telah bergabung pakar hubungan internasional Dr. Dina Prapto Raharja. Selamat malam, Bu Dina. Selamat malam. Ya, Bu, kalau melihat ini bagaimana kelanjutan perang Ukraina-Rusia dengan adanya sikap Trump yang akan menarik dukungan? Ya masih akan makan waktu beberapa saat ya, karena kalau saya lihat walaupun pesannya yang terekam itu adalah Trump berniat untuk mengakhiri perang dengan Ukraina, perang Ukraina-Rusia dengan cara bernegosiasi dengan Rusia, faktanya di sana ternyata bukan menggembirakan tapi malah mengerikan kalau buat saya. Karena satu yang saya bilang dari awal tentang perang Ukraina-Rusia, berarti terbukti bahwa perang ini bukan antara Ukraina dan Rusia, tapi antara Amerika dengan Rusia. Begitu yang disampaikan juga oleh Donald Trump kan. Tapi satu yang waktu itu nggak saya pikir ada dalam skenario, yaitu bahwa ternyata Eropa itu ditinggal juga oleh Amerika Serikat. Jadi karena gambarannya seperti itu, Amerika Serikat kan juga melakukan sejumlah kata-kata yang sangat keras terhadap pimpinan negara-negara Eropa, sama juga dikata-katai tidak demokratis dan lemah terhadap masyarakatnya, dan tidak diajak juga negosiasi pada saat nanti akan berjumpa dengan pihak Rusia. Jumpanya pun tidak di Eropa, karena biasanya mereka akan jumpa di Eropa, ini jumpanya malah di Arab Saudi. Jadi artinya masih akan ada kerumitan sedikit karena ini menyangkut masa depan NATO. Berarti pihak dari Eropa tidak akan tinggal diam. Saya menduga mereka akan menyusun satu respon juga yang cukup keras. Dan kita lihat ya, kalau Anda jalan di jalan protokol Rasuna Said ya, kita bisa lihat kedutaan Polandia aja udah pasang tulisan kami bersama Ukraina. Jadi di situ posisi mereka sudah semakin jelas bahwa mereka masih tetap menganggap bahwa perang Ukraina itu harus ditegakkan. Jadi masih ada perbedaan yang keras ternyata antara sekarang Eropa, Ukraina dengan Amerika dan Rusia. Baik. Menurut Trump, Zelensky terlibat dalam sebuah perang yang tidak bisa dibenangkan. Apakah benar demikian, Bu Dina? Zelensky dalam posisi yang sulit memang dalam kali ini, karena kalau dikatakan dia masih punya kemampuan, kenyataannya hutang dia sudah menumpuk banyak dan wilayahnya sudah banyak sekali yang sangat rusak. Dan posisi Ukraina yang lemah ini dianggap sebagai tanda-tanda bahwa Amerika kemudian bisa menawar serendah-rendahnya. Dan tadi karena peta permainannya diubah sama Trump, Amerika dan Rusia sekarang mau dijadikan satu kubu. Itu berarti Zelensky sendirian ya. Biasanya dia di backup oleh Amerika Serikat, sekarang Amerika Serikat justru membackup Rusia. Tapi menurut saya ya, kita di Indonesia juga harus melihat, pertanyaan besarnya adalah sebenarnya negara-negara Timur Tengah ini termasuk Saudi ya, mereka tuh ada di posisi siapa sih sebenarnya? Karena kalau mereka netral dan mereka punya agenda, waktu itu kan negara-negara Timur Tengah ini rencananya di akhir bulan Februari ini akan melakukan satu pertemuan darurat soal Gaza ya. Tapi kalau mereka menjadi tuan rumah untuk pertemuan ini, apakah ini satu sinyal juga bahwa Saudi pragmatis saja berusaha untuk mendapatkan deal yang lebih besar dari Amerika Serikat untuk kepentingannya sendiri, sehingga dia bisa jalan terpisah juga dalam agenda yang Gaza. Jadi ini nggak bisa kita anggap terpisah ya, karena Donald Trump ini pada dasarnya sedang berusaha menunjukkan kegagah perkasaan dia di publiknya Amerika Serikat. Itu hemat saya. Baik, Bu Dina, Trump juga sempat menyebutkan bahwa dirinya akan melakukan negosiasi dengan Vladimir Putin di akhir Februari ini. Apakah kemudian negosiasi tersebut akan berjalan untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina? Enggak, menurut saya tadi seperti saya jelaskan di awal, masih ada satu pemain besar yang merasa sangat tersinggung, Eropa.
Karena Uni Eropa yang selama ini melakukan banyak sanksi ekonomi juga untuk Rusia, Eropa yang menanggung banyak beban biaya, termasuk biaya energi yang akhirnya menjadi sangat mahal gara-gara mereka menjauhkan diri dari Rusia. Dan sekarang ketika Donald Trump mengatakan eh, Amerika akan keluar dari NATO, silakan bayar sendiri lebih banyak untuk segala urusan pertahanan berhadapan dengan Rusia, artinya tambahan biaya lagi untuk Eropa. Jadi kubu baru dibuat justru antara tadi kubunya Amerika Serikat dan Rusia jadi satu kubu, Eropa dan Ukraina menjadi kubu yang lain. Ini masih suasana yang tidak baik. Jadi sama sekali seperti saya bilang di awal tadi bukan aura damai ya yang muncul dari pesan Donald Trump seperti dia klaim, tetapi justru suasana yang lebih mengerikan. Baik, Bu Dida, apakah kemudian Eropa bisa mengembalikan keadaan sementara kalau kita melihat NATO penyumbang terbesarnya adalah Amerika Serikat selama ini? Uni Eropa sedang bernegosiasi di dalam diri mereka. Jadi ada kekuatan-kekuatan yang memang secara pertahanan keamanan mereka ada yang nggak punya uang tapi punya senjata. Terus ada yang memang tentaranya itu sudah lama dilucuti, tapi mereka kekuatan ekonominya relatif lebih kuat dibandingkan negara lain. Popularitasnya juga relatif lebih baik dibandingkan negara lain. Nah, mereka saling bernegosiasi di antara diri mereka di Uni Eropa, sehingga kita dalam waktu dekat dengan kejadian seperti ini, saya yakin mereka juga akan mempercepat negosiasi antar negara Uni Eropa untuk mengambil posisi. Sementara ini yang bisa kelihatan adalah Eropa tetap berada di belakang Ukraina. Dan itu sebabnya Zelensky dengan berani ya kemarin juga bikin satu statement bahwa akan dibentuk tentara bersama Eropa. Dia sampai mengklaim seperti itu. Saya kira kita lihat saja ya perkembangannya seperti apa. Baik, Bu Dida, terakhir menurut analisis Anda apakah nantinya seluruh ucapan dari Donald Trump ini akan terwujud atau akan hanya menjadi angin lalu saja? Menurut saya reaksi kerasnya bukan hanya akan muncul di Eropa. Donald Trump juga mengeluarkan satu statement yang cukup membangunkan macan tidur ketika dia bilang Eropa tidak lagi front yang penting buat Amerika Serikat. Amerika Serikat lebih baik berorientasi ke Pasifik. Nah, di sana sudah ada negara major power yang lain yang kemudian menjadi sangat siaga, Cina. Jadi pemberitaan yang ada, Cina juga jadi lebih aktif. Mereka juga sedang mempercepat membangun basis-basis militer mereka. Bahkan mereka membuat satu kekuatan bukan kekuatan headquarter ya kantor utama mereka untuk pertahanan menyaingi Pentagon, besarnya sampai 10 kali lipatnya Pentagon di Amerika Serikat. Jadi saya justru lebih merasa bahwa kita harus lebih hati-hati ya. Ternyata situasi gara-gara Trump mengubah kubu permainan ini bukannya semakin adem suasana tapi semakin panas. Baik, terima kasih banyak Dr. Dida Prapto Raharja telah menyempatkan waktunya di Kabar Utama malam hari ini. Selamat malam, selamat kembali beraktivitas.